Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Minggu 14 Juni 2020, perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Ulangan, bab 8, ayat 2-3, dilanjutkan ayat 14b sampai 16a. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan kedua, bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 10, ayat 16-17. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 51-58. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ingatkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saat akan menerimakan sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya? Saat akan menerimakan komuni pertama, seperti apapun baiknya persiapan, pemahaman, dan penghayatan dari seluruh peserta komuni pertama mengenai Ekaristi, pastilah belum lengkap. Ekaristi merupakan bahan katekese yang tidak pernah habis untuk terus tergali. Bahkan seorang imam pun, guru agama Katolik, maupun setiap orang. Padahal setiap hari kita merayakan Ekaristi. Pada misa harian, juga Ekaristi pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Apakah kita sungguh-sungguh membentuk kehidupan kita sehari-hari dengan merayakan perayaan Ekaristi? Itu adalah hal yang biasa? Ataukah kita bisa memperbarui hidup melalui perayaan Ekaristi? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan telah rela wafat di kayu salib demi keselamatan kita. Memberitakan kematian Tuhan berarti mengalami daya penyelamatan yang memperbaharui kehidupan ini. Sebagai pribadi yang sudah diperbaharui itulah, kita semua menjalankan perutusan untuk mewartakan kematian Tuhan hingga kedatangannya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Ekaristi, semestinya kita akan selalu meneguhkan iman kita. Kita akan terdorong untuk membangun persaudaraan dan semakin menjiwai pelayanan kita. Ya Tuhan, ajarilah kami umat-Mu untuk semakin mendalami tentang Ekaristi yang merupakan puncak hidup umat Kristiani.
tegakkanlah singgasana rahmat-Mu, karena Engkaulah sungguh-sungguh Immanuel, Allah beserta kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, lindungilah umat kudus-Mu terhadap serangan semua musuh, dan janganlah jemu-jemunya melimpahi kami dengan anugerah-anugerah dari tempat kediaman-Mu di tengah-tengah kami. Tinggallah bersama kami, dan janganlah biarkan kami hidup sendirian. Jadilah terang yang memberi jalan, yang menerangi jalan yang harus kami lalui. Amin.